9 dari 10 investor pemula di Indonesia malah kehilangan duit gara-gara salah pilih antara saham sama reksadana. Aslinya tuh, masalahnya bukan di aplikasinya keren atau enggak, tapi di seberapa kuat money mindset yang kalian punya. Ini yang bikin orang kaya makin gampang naik level, sementara yang masih salah mindset justru makin ragu buat nyentuh investasi. Malam ini saya mau bikin kalian langsung ngeh kalau game investasi tuh udah beda banget sekarang. Yang kalian butuhin bukan feeling, bukan juga tebak-tebakan, tapi mindset yang jelas dan terstruktur. Mindset yang bikin uang kerja buat kalian, bukannya kalian yang capek terus-terusan ngejar uang. Jadi yuk, kita kupas bareng-bareng gimana cara main yang bener, biar kalian nggak lagi jadi bagian dari statistik pahit itu, tapi pindah ke kubu yang ngerti cara mainnya. Pertama nih, kita hajar dulu mindset lama yang katanya investasi itu bahaya. Dengar ya, justru risiko paling gede itu kalau kalian nggak investasi sama sekali. Inflasi tahun ini aja diprediksi sekitar 3-4%. Artinya, uang yang cuma diam di tabungan tuh pelan-pelan hilang nilainya tiap hari. Bayangin, setiap rupiah yang kalian simpen di bawah bantal itu sama aja kayak pasukan yang tidur terus, nggak pernah kerja lama-lama malah mati pelan-pelan. Investor yang punya mindset berlimpah tuh nggak berhenti di pertanyaan klasik, aman nggak ya? Mereka mikirnya lebih jauh gimana caranya risiko ini bisa dikelola dengan sistem yang jelas. Mereka udah paham kok, saham di Indonesia secara historis bisa kasih return rata-rata 15-20% per tahun. Reksadana saham biasanya main di kisaran 12-15%, sedangkan reksadana campuran ada di 8-10%. Angka ini emang bisa naik turun, tapi satu hal yang pasti, instrumen-instrumen ini tuh emang didesain buat ngalahin inflasi. Mindset kaya itu fokusnya ke growth yang terukur, bukan ngejar nol risiko. Karena nol risiko itu artinya nol pertumbuhan juga. Sebelum kita lanjut ke strategi detailnya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, biar kalian jadi bagian dari komunitas yang ngerti cara bangun kekayaan secara sistematis. Oke, kalau udah, sekarang kita gas masuk ke perbedaan fundamental yang wajib banget kalian pahamin. Yang kedua, kita bedain dulu secara mindset antara saham sama reksadana. Kalau saham itu artinya kalian punya kepemilikan langsung, beneran jadi bagian dari pemilik perusahaan. Sedangkan reksadana, kepemilikannya nggak langsung, karena ada manajer investasi yang ngelola duit kalian. Nah, orang dengan mindset sukses biasanya lebih condong ke saham kalau mereka punya big why yang jelas, siap invest waktu buat belajar baca laporan keuangan, paham fundamental, dan ngerti juga pola teknikal buat tahu timing yang pas. Mereka itu bukan gambler, tapi builder yang punya planning jelas dan terorganisir. Di sisi lain, reksadana tuh cocok banget buat kalian yang waktunya terbatas, tapi udah punya money mindset yang bener. Artinya kalian sadar kalau butuh pasar modal buat tumbuh, dan kalian rela bayar profesional biar investasi kalian tetap jalan. Jadi intinya dua-duanya sama-sama oke, selama nyambung sama tujuan, kapasitas belajar, dan waktu yang kalian punya. Ketiga, kita bahas soal diversifikasi yang beneran bikin kaya, bukan sekadar cari aman doang. Banyak orang mikir diversifikasi itu asal bagi rata kemana-mana, padahal hasilnya ya cuman rata-rata aja. Investor dengan mindset berlimpah tuh pakai diversifikasi sebagai alokasi strategis yang nyambung sama tujuan mereka. Contoh simple, buat dana darurat kalian bisa taruh sekitar 20% di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena gampang dicairin, stabil, dan bisa jadi safety net kalau ada kejadian mendadak. Nah, buat pertumbuhan jangka menengah, kalian bisa alokasikan sekitar 30% ke reksadana campuran. Ini balance antara obligasi sama saham, jadi risikonya masih terkendali tapi tetap ada growth. Lalu buat wealth building jangka panjang, arahkan sekitar 50% ke kombinasi saham blue chip dan reksadana saham yang track recordnya udah terbukti solid. Ingat ya, ini bukan soal lari dari risiko, tapi gimana kalian bisa ngeramu risiko yang pas buat dapetin hasil yang kalian incar. Keempat, soal timing nih. Banyak pemula yang suka nunggu momen paling pas buat masuk, padahal yang profesional justru langsung mulai sekarang pakai strategi dollar cost averaging. Caranya simple banget. Tiap bulan kalian store jumlah yang sama, nggak peduli harga lagi naik atau turun. Strategi ini otomatis ngebersihin emosi takut dan serakah dari keputusan investasi kalian. Apalagi di tahun ini, dengan volatilitas global yang lagi rame banget, DCA jadi makin powerful. Kenapa? Karena kalian bakal beli lebih banyak unit pas harga turun dan lebih sedikit pas harga naik. Jadi hasilnya lebih balance dan konsisten. Dengan cara ini, portofolio kalian kebangun konsisten tanpa drama berlebihan. Ini cuma matematika dasar yang udah dipahami orang-orang kaya dari dulu. Jebakan paling umum tuh pengen time the market, nunggu sinyal perfect yang sebenarnya nggak pernah muncul. Padahal yang harus kalian kuasain adalah time in the market. Set aja
aja standing instruction, auto invest tiap bulan, pilih tanggal yang sama terus, dan biarin pola itu kerja otomatis buat kalian. Kelima, kita bahas soal biaya yang sering banget bikin hasil investasi kalian bocor tanpa kalian sadari. Kalau di saham, ada biaya broker sekitar 0,1 sampai 0,3% tiap kali transaksi. Kabar baiknya, kalian punya kontrol penuh atas kapan beli jual, jadi biaya ini bisa ditekan kalau frekuensi trading kalian efisien. Sementara di reksadana, ada manajemen fee kisaran 1-3% per tahun, plus biaya redemption tertentu kalau kalian tarik dana sebelum waktunya. Investor dengan mindset kurang biasanya lihat fee itu sebagai beban, tapi investor kaya justru lihat fee sebagai investasi buat dapetin expertise sekaligus waktu yang mereka hemat. Kalau kalian punya waktu luang buat belajar dan suka ngulik, saham memang lebih cost efektif. Tapi kalau kalian sibuk dan butuh bantuan profesional, fee di reksadana sebenarnya worth it banget selama performanya sepadan sama apa yang kalian bayar. Keenam, emergency plan. Banyak pemula suka lupa kalau likuiditas itu ibarat oksigen buat investasi. Kalau di saham, secara teknis kalian bisa jual di jam bursa dan dana cair T+2. Sementara di reksadana, pencairannya biasanya antara T+1 sampai T+7, tergantung jenis produknya. Nah, punya money mindset yang sehat itu bukan berarti all in tanpa cadangan ya. Minimal siapin 6 bulan biaya hidup di instrumen yang liquid dulu, baru setelah itu kalian bisa lebih agresif ngejar pertumbuhan. Dan ingat, ini bukan cuma soal main bertahan, tapi penempatan strategis biar kalian tetap bisa bernapas di tengah badai keuangan. Pas krisis datang, orang yang nggak punya rencana darurat biasanya kepepet jual di harga jelek banget. Sedangkan yang pegang likuiditas justru bisa ngelakuin kebalikannya, yaitu beli di harga diskon pas banyak orang panik. Inilah pola yang dipakai sama investor legendaris, berani masuk ketika yang lain lagi takut karena mereka punya amunisi cadangan. Ketujuh, kita masuk ke optimasi pajak yang sering banget dilewatin. Kalau capital gain dari saham, ada pajak final 0,1% dari nilai transaksi jual. Buat dividen, pajaknya sekitar 10% bagi yang punya NPWP dan bisa naik jadi 20% kalau tanpa NPWP. Sedangkan di reksadana, pajak umumnya udah otomatis tercermin di nilai aktiva bersih. Jadi administrasinya jauh lebih simpel buat kalian. Investor kaya ngerti banget efisiensi pajak itu bisa bikin hasil bersih makin gede tanpa harus nambah risiko pasar. Strateginya bisa kayak gini nih, pakai tax harvesting secara bijak. Misalnya, kalian jual dulu posisi yang lagi rugi buat netralin pajak dari posisi yang lagi untung. Abis itu, tunggu sekitar 30 hari sebelum beli lagi biar aman dari aturan wash sale. Kalau di reksadana, switching antar produk dalam satu manajer investasi di banyak kasus nggak nimbulin konsekuensi pajak, jadi lebih enak banget dipakai buat rebalancing. Nah, hambatan paling umum tuh sebenarnya cuman rasa males ngurus detail. Padahal yang perlu kalian kuasain simple aja, bikin kalender pajak, catat semua realisasi, terus evaluasi tiap tahun. Tujuannya jelas, biar setiap rupiah yang berhasil kalian hemat bisa ikut compound ke masa depan. Kedelapan, kuasi yang namanya compounding effect. Einstein aja sampai bilang efek bunga berbunga itu keajaiban dunia ke-8. Bayangin dengan return rata-rata sekitar 15% per tahun, uang kalian bisa double tiap 5 tahun. Contoh gampangnya gini, kalau kalian mulai dengan 10 juta di usia 25, tanpa nambah setoran pun, secara matematis bisa jadi sekitar 2,8 miliar di usia 65. Asal returnnya konsisten, angka ini bukan mimpi, tapi murni kerjaan matematika. Coba bayangin deh, kalau kalian nambah setoran sejuta tiap bulan, potensi nilainya di usia 65 bisa tembus belasan miliar. Dan ini bukan mimpi kosong guys, ini murni hasil dari kekuatan waktu plus disiplin yang konsisten. Masalahnya, banyak orang baru start telat gara-gara mindset yang kurang tepat. Mereka nunggu ada uang lebih dulu. Padahal justru dengan mulai kecil tapi konsisten, kalian kayak lagi ngundang uang lebih banyak buat datang ke kalian. Kesembilan, momentum tahun ini jangan sampai kalian kelewat. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar 5,2%, salah satu yang paling kenceng di Asia loh. Ekonomi digital lagi meledak, perusahaan teknologi dan konsumer makin gencar ekspansi, pipeline IPO juga rame banget. Ditambah lagi bonus demografi kita solid, sekitar 70% penduduk ada di usia produktif. Guys, ini golden opportunity yang mungkin cuma datang sekali dalam satu generasi. Jadi kalau kalian nggak manfaatin sekarang, bisa nyesel bertahun-tahun ke depan. Tapi inget ya, yang bisa bener-bener manfaatin kesempatan emas ini cuma mereka yang udah melek finansial dan punya sistem yang jelas. Sekarang aja, sektor yang lagi on fire itu teknologi, barang konsumsi, sama tema berkelanjutan. Reksadana syariah juga lagi tumbuh kenceng, sekitar 20% year on year. Itu tandanya minat investor makin luas banget. Investasi berbasis ESG juga makin
makin mainstream karena pasar sekarang lebih menghargai profit yang berkelanjutan. Pesan utamanya simple banget nih, jangan suka nunda-nunda, kata nanti itu udah jadi kamusnya mindset kurang. Ke-10, waktunya kita bikin action plan yang konkret nih guys. Step pertama, buka rekening sekuritas online. Prosesnya cepet banget, rata-rata kelar cuma sekitar 15 menit. Modal awal juga terjangkau, mulai dari 100.000 aja kalian udah bisa jalan. Mulai dulu dengan 2-3 saham blue chip di sektor perbankan, telekomunikasi, atau konsumsi biar pondasi portofolio kalian solid. Lalu alokasiin sekitar 30% ke reksadana indeks. Ini cara praktis buat dapat diversifikasi instan dengan biaya yang rendah. Aktifin auto debit bulanan minimal 10% dari penghasilan kalian biar sistemnya jalan otomatis tanpa harus mikir terus. Step berikutnya, bangun kebiasaan belajar yang konsisten. Cukup luangin 30 menit per hari buat baca laporan keuangan atau ringkasan riset. Gabung juga ke komunitas investor biar diskusi ide kalian lebih hidup. Jangan lupa review portofolio tiap 3 bulan sekali, lalu lakukan rebalancing tiap 6 bulan. Dan yang paling penting, hindari drama emosi yang nggak perlu, kayak euforia berlebihan pas harga naik atau panik pas harga turun. Pegang rencana kalian rapat-rapat, perbaiki cuma kalau datanya berubah, bukan karena mood sesaat. Jadi dengar baik-baik ya guys, perbedaan antara saham sama reksadana itu sebenarnya bukan soal mana yang lebih aman, tapi mana yang paling nyambung sama big why kalian. Kalau kalian pengen kontrol penuh dan siap invest waktu buat belajar, saham itu jalur yang paling make sense. Tapi kalau kalian butuh solusi yang praktis tapi tetap bisa tumbuh, reksadana adalah mesin yang super efisien. Dan ingat, kuncinya selalu sama, yaitu money mindset yang tepat, rencana yang terorganisir, dan aksi yang konsisten. Subscribe sekarang juga buat dapetin strategi wealth building yang proven tiap minggu. Dan jangan lupa, tulis di kolom komentar, kalian tim saham atau tim reksadana, pilih tim kalian, jelasin alasannya, dan kita belajar bareng-bareng biar hasil investasi kalian makin naik level. See you on the next video.